tolong Tuhan, buka hati kami ya Bapak, agar apa yang disampaikan bisa menjadi berkat untuk kami juga ya Bapak, berlaku dalam kehidupan kami ya Yesus. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam nama Yesus. Kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Kalau hari ini seluruh dunia ada yang mengatakan bahwa kita harus stay at home. Kita percaya melalui firman Tuhan pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan kepada firman Tuhan bahwa sukacita kita semua sebagai anak-anak muda bisa mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Kenapa? Dalam Filipi pasal 4 ayat keempat dikatakan bahwa bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Dan sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kenapa ayat ini mengatakan bahwa kita patut bersukacita? Ada begitu banyak kekhawatiran, ada begitu banyak orang-orang yang dalam keadaan hari-hari ini begitu sulit. Kenapa? Virus COVID-19 bukan saja virus yang biasa tertular bagi manusia, tapi di seluruh dunia orang begitu takut keluar, orang begitu takut, ya. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa virus ini membuat mereka bisa terkena penyakit COVID-19. Teman-teman, anak-anak muda, firman Tuhan katakan kita patut bersuka cita senantiasa dalam Tuhan. Satu orang yang saya ingin katakan bahwa dia pembuat lagu, mungkin teman-teman pernah dengar lagu katakan semua baik, semua baik. Orang ini ketika dia menciptakan lagu ini, mereka menghadapi, keluarga mereka menghadapi satu kejadian yang tidak enak. Anaknya dilahirkan dengan sakit, menderita tunarungu. Tapi dalam keadaan sakit yang dia terima, sakit yang dia peroleh, dia masih bisa menciptakan lagu. Katakan bahwa segala sesuatu adalah baik. Teman-teman, anak Tuhan, dikatakan firman Tuhan hari ini bahwa kita patut bersuka cita karena kita tahu bahwa di dalam Yesus ada jaminan, ada pengharapan, ada kekuatan yang Tuhan sediakan buat kita semuanya. Bagi dunia, segala sesuatu yang kita terima hari-hari ini tidak enak. Hari-hari ini tidak begitu mengasihkan. Tidak bisa pergi ke mall, tidak bisa bermain hangout kepada teman-teman yang lain. Tapi kita mau ketika kita punya sukacita yang daripada Tuhan. Sukacita yang kita terima daripada Tuhan bukan sukacita yang sembarang sukacita. Bukan dunia yang memberikan kita sukacita, bukan orang yang memberikan kita sukacita, tapi Tuhanlah, Yesuslah yang memberikan kita sukacita. Kita mau ketika kita membawa sukacita yang daripada Tuhan, kita mau supaya hidup kita mengalami perubahan. Kita mau ketika kita menerima sukacita daripada Tuhan, kita menerimanya langsung daripada Tuhan. Dan di dalam kondisi yang tidak enak, kita mau hidup kita mengalami perubahan di dalam Tuhan. Amin. Satu ayat katakan dalam Nehemia pasal 8 ayat ke-10 bahwa jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindungan kita. Artinya bahwa ketika hati kita bersusah hati, kita perlu dapatkan sukacita yang dari Tuhan. Karena sukacita yang daripada Tuhan adalah perlindungan kita. Artinya bahwa ketika kita terima sukacita, ada proteksi, ada perlindungan karena Tuhan yang memberikan kekuatan buat kita.
Teman-teman semua, anak-anak muda Gen Z Youth Ministry, kita mau supaya dalam kondisi yang hari-hari yang tanpa kegembiraan, hari-hari yang dimana sukacita yang sering kali kita mau pengen dapatkan, kita bertemu dengan teman-teman, mungkin sekarang ini kita harus ada di rumah, tapi kita mau belajar akan firman Tuhan bahwa di dalam berbagai kondisi yang tidak enak, di dalam berbagai kondisi yang kurang baik, kita mau selalu berharap kepada Tuhan. Kita mau bersukacita karena Tuhan. Dan banyak orang berpendapat bahwa sukacita dalam diri seseorang mungkin dari materi yang dia punya, dari kekayaan yang dia miliki, dari situasi yang mendukung hidupnya. Tapi kita mau belajar bahwa dasar kita bersukacita, seperti tadi ayat Filipi 4 ayat 4 katakan bahwa bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacita. Ayat ini menekankan bahwa kita perlu bersukacita. Kita perlu tempatkan dasar sukacita pada berbagai kondisi, berbagai situasi, supaya yang kita rasakan, sukacita yang kita rasakan itu bisa bertahan lama. Amin. Orang membeli sesuatu itu mempunyai masa pakai, dan mereka mau ketika dia beli sesuatu dia bisa gunakan. Barang itu menjadi barang yang bisa lama dipakainya, awet, dan itu sangat diperlukan dan sangat dicari orang hari-hari ini. Mereka mengeluarkan sejumlah uang, mereka membayar sejumlah uang untuk membeli sebuah barang yang awet. Sehingga apa? Sehingga apa yang dia miliki itu bisa dipakai lama sekali. Tapi berbeda ketika kita mau tempatkan Tuhan Yesus dalam hidup kita sebagai sumber sukacitanya kita. Karena sukacita yang kita rasakan itu harus bersifat permanen. Karena sukacita daripada Tuhan tidak memandang kondisi dan situasi. Tidak memandang apa yang kita dapatkan, apa yang kita miliki. Tapi sukacita yang daripada Tuhan itu dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Sehingga ketika kita berharap, berdoa kepada Tuhan, walaupun situasi dunia tidak mengenakan, tapi iman kita tidak goyah. Percaya kita tidak goyah. Karena ada Yesus yang siap menolong hidup kita. Ada Yesus yang bisa memberikan kita kekuatan baru dari hari ke hari. Kenapa? Karena sukacita inilah yang dirasakan oleh seorang hamba Tuhan, Nabi Habakuk. Katakan apa? Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun itu begitu mengecewakan. Bahkan sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Tapi firman Tuhan katakan apa di dalam kitab Habakuk? Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Ketika Yesus sudah mati, itu adalah satu tanda bahwa duka cita yang kita miliki itu sudah diubahkan oleh Tuhan. Duka cita yang harusnya kita rasakan, itu Tuhan sudah ubahkan menjadi sukacita. Karena nama Yesus, Dia yang mengubah hidup kita. Dia yang memperbarui hati kita. Dia yang membuat duka cita menjadi sukacita di dalam Tuhan. Fakta situasi yang tidak mengenakan dalam kehidupan Nabi Habakuk, Tuhan ubahkan itu. Ratap tangis menjadi sebuah tari-tarian buat Tuhan Yesus. Teman-teman yang terkasih, kehendak Tuhan hari-hari ini supaya kita patut bersukacita senantiasa. Bukan hanya waktu yang enak, bukan hanya waktu yang senang-senang saja,
Tapi walaupun dalam kondisi yang tidak enak sekalipun, hati yang takut akan Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang penuh sukacita daripada Tuhan perlu ada dalam hidup saya dan saudara, supaya kita dikuatkan, kita diteguhkan. Teman-teman ingat, ketika seorang hamba Tuhan yang bernama Paulus dan Silas, ketika dia ada di dalam belenggu penjara, itu situasi yang tidak mengenakan. Tapi ketika dia rindu akan hadirat Tuhan, hatinya, mulutnya siap memuji nama Tuhan, menyanyikan puji-pujian, menyanyikan penyembahan kepada Tuhan, dan tembok penjara seketika itu juga runtuh. Kenapa? Karena hadirat Tuhan mengubah ratapan menjadi sebuah tari-tarian. Sakit yang tidak enak, sakit yang membelenggu seseorang, situasi yang tidak enak, itu membuat hati kita harusnya terus memuji nama Tuhan, terus memuliakan nama Tuhan. Karena Dia Allah yang layak terima puji-pujian. Dia Yesus yang saya dan saudara menyembah Dia dengan penuh sukacita. Dan Roh Kudus yang diberikan Allah kepada saya dan saudara, Dia adalah penolong saya, penolong saudara, untuk kita boleh berharap, untuk kita boleh menyembah Dia, memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Hari ini firman Tuhan dalam kitab Amsal 24 ayat 10 katakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Artinya, kalau kita nggak peduli dengan kehidupan rohani kita hari-hari ini, kekuatan yang daripada Tuhan akan nol. Tapi ketika kita berharap kepada Tuhan, kita bersekutu kepada Tuhan, percayalah, kekuatan yang daripada Tuhan menyertai saya dan saudara. Mari anak-anak muda, kita rindu supaya hati kita berikan kepada Tuhan. Ada persekutuan, membangun mezbah Tuhan, membangun mezbah doa kita kepada Tuhan, memuliakan nama Allah kita. Karena ketika kita berharap kepada Tuhan, firman Tuhan itu boleh ada di dalam kehidupan kita. Mulut kita siap memuji Tuhan, mulut kita siap meninggikan Allah kita dimanapun kita berada. Walaupun kondisi yang begitu tidak enak, tapi hari ini saya ajak, persekutuan dengan Tuhan jangan kau tinggalkan. Sembah Dia, pujikan nama Tuhan, baca firman Tuhan, supaya roh kita tetap terjaga akan hadirat Tuhan. Persekutuan kita kepada Allah kita itu tetap kuat, dan kita bersukacita karena Tuhan hadir dalam hidup kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami boleh bersekutu Tuhan ketika kami ada di rumah kami masing-masing. Kami percaya ada pertolongan Tuhan membangun iman kami, percaya kami kepada Tuhan, untuk kami boleh patut bersukacita karena Tuhan hadir dalam hidup kami. Ada kekuatan baru yang Tuhan sediakan buat kami orang-orang percaya. Karena kami mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh memuliakan Tuhan. Kami boleh membangun mezbah doa kami kepada Tuhan. Supaya ada kekuatan baru yang Tuhan sediakan buat kami orang-orang percaya. Anak-anak muda, GSJ Cendrawasih, kami boleh bersukacita karena Tuhan. Terpujilah bagi nama Tuhan, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Halo CYM Family, berikut beberapa pengumuman yang dapat aku sampaikan untuk kalian semua. Yang pertama, untuk beberapa pekan ke depan, ibadah CYM Family diganti dengan ibadah online. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube channel Change Youth Ministry supaya kalian bisa dapat notifikasinya untuk ibadah setiap hari Sabtu pukul 18.30. Jangan lupa ya. Dan untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah. Nomor rekeningnya di bawah ini ya. Jangan lupa teman-teman untuk selalu cuci tangan, pakai masker ketika berpergian, dan jaga jarak dengan orang sekitar.
CYM Family, One Ministry, One Family. Happy weekend, God bless you.